Selamat malam semua, saya Nurani Sanjawati ingin mempresentasikan Khairul Tanjung, si anak singkong. Pertama kita bahas biografi seorang Khairul Tanjung. Khairul Tanjung adalah sosok pengusaha yang namanya paling banyak disebut ketika berbicara mengenai peta baru pengusaha besar nasional. Ia pun banyak disebut sebagai The Rising Star. Dia lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juni 1962, beragama Islam. Nama orang tuanya yaitu ayahnya Abdul Ghaffar Tanjung, ibunya Halimah, dan dia juga mempunyai adik yang bernama Khairal Tanjung. Beliau juga sudah mempunyai istri bernama Anita Ratnasari Tanjung dan mempunyai seorang anak, putra dan putri. Putrinya bernama Indasari Tanjung, putranya Rahmat Dwi Putra Tanjung. Kehidupan pribadi seorang Khairul Tanjung merupakan putra dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah. Ayah Khairul berasal dari Sibolga, Sumatera Utara, dan sang ayah merupakan seorang wartawan pada Orde Lama yang menerbitkan surat kabar beroplah kecil. Sedangkan ibunya berasal dari Cibadak, Jawa Barat, dan ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga. Khairul berada dalam keluarga bersama 6 saudara lainnya. Pada masa Orde Baru, usaha ayahnya dipaksa tutup karena berseberangan secara politik dengan pengusaha saat itu. Keadaan tersebut memaksa orang tua Khairul menjual rumah mereka dan mereka harus tinggal di kamar losmen yang sempit sekali. Riwayat pendidikan Khairul Tanjung. Khairul Tanjung bersekolah di SD Van Lith, Jakarta dan lulus pada tahun 1975. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya di SMP Van Lith, Jakarta dan lulus pada tahun 1978. Lalu ia melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Budi Utomo, Jakarta dan lulus pada tahun 1981. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1987. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya kembali di Eksekutif IPPM dan lulus pada tahun 1993. Perjalanan karir Khairul Tanjung pun tidaklah mudah. Setelah lulus dari SMA, Khairul masuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Pada saat kuliah, inilah ia mulai masuk ke dalam dunia bisnis, mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional 1984 sampai 1985. Untuk memenuhi kebutuhan kuliahnya, Khairul berjualan buku kuliah, stensilan, kaos, dan fotokopi di kampus. Khairul juga pernah mendirikan toko peralatan kedokteran dan laboratorium di Bilangan Senen, Jakarta Pusat, namun bangkrut. Setelah selesai kuliah, pada tahun 1987, Khairul mendirikan PT Pariarti Sindu Utama bersama 3 rekannya dengan modal awal 150 juta rupiah dari Bank Eksim. Mereka memproduksi sepatu anak-anak untuk ekspor. Keberuntungan berpihak padanya, karena perusahaan tersebut langsung mendapat pesanan 160.000 pasang sepatu dari Italia. Namun, karena perbedaan visi tentang ekspansi usaha, Khairul memilih pisah dan mendirikan usaha sendiri. Kepiawaiannya membangun jaringan dan pengusaha, bisnis semakin berkembang dengan mengarahkan usahanya ke konglomerasi. Khairul memposisikan diri pada 3 bisnis utama yaitu keuangan, properti, dan multimedia. Pada bidang keuangan, ia mengambil ahli Bank Karman, kini bernama Bank Mega. Di bawah para grup, Khairul memiliki sejumlah perusahaan di bidang finansial, antara lain Asuransi Umum Mega, Asuransi Jiwa Mega Life, Para Multi Finance, Bank Mega, Mega Capital Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Mega Finance. Pada bidang properti dan investasi, perusahaan Khairul Tanjung ini membawahi Para Bandung Propertindo, Para Bali Propertindo, Batam Indah Investasindo, dan Mega Indah Propertindo. Sedangkan pada bidang penyiaran dan multimedia, para grup memiliki Trans TV, Trans 7, Mahagagaya Perdana, Trans Fashion, Trans Lifestyle, dan Trans Studio. Khusus pada bidang bisnis properti, para grup memiliki Bandung Supermall yang diluncurkan pada tahun 1999 sebagai Central Business District dengan luas 3 hektar. Ini menghabiskan dana 99 miliar rupiah. Sedangkan
Pada bidang investasi, pada awal tahun 2010, melalui anak perusahaannya yaitu Trans Corporate membeli sebagian besar saham Carrefour Indonesia, yaitu sebesar 40% dengan Memorandum of Understanding. Pembelian saham Carrefour tersebut ditandatangani pada 12 Maret 2010 di Perancis. Pada 1 Desember 2011, Khairul Tanjung meresmikan perubahan nama Paragroup menjadi CT Corporate dengan terdiri dari 3 perusahaan subholding yaitu Mega Corporate, Trans Corporate, dan CT Global Resorts yang meliputi layanan finansial, media, retail, gaya hidup, hiburan, dan sumber daya alam. Hal-hal yang perlu diteladani seorang Khairul Tanjung. Khairul Tanjung sudah terbiasa mencari uang atas jerih payahnya sendiri, mulai dari berjualan es mambo hingga bekerja di tukang fotokopi saat ia berkuliah. Pernah dijuluki si anak singkong karena berasal dari anak kampung dari keluarga yang cukup sederhana. Untuk membiayai kuliahnya yang cukup besar, dia berjualan buku kuliah, stensilan, dan kaos. Selain itu, ia juga pernah membuka usaha fotokopi di kampus. Ketika kuliah, inilah ia mulai masuk dunia bisnis, dan ketika kuliah juga, ia mendapat penghargaan sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional pada tahun 1984 sampai 1985. Bagi Khairul Tanjung, ibu adalah segalanya. Bila kita benar-benar berbakti kepada ibu dengan sepenuh hati dan ikhlas, maka surga akan kita gapai di dunia ini. Khairul memilih pisah dari PT Pariarti Hindutama yang dibangun bersama 3 orang rekannya dan mendirikan usaha sendiri. Beliau sangatlah piawai dalam membangun jaringan dan berorganisasi. Hal inilah yang membuat bisnisnya semakin berkembang. Dalam bisnis, Khairul menyatakan bahwa generasi muda bisnis sudah seharusnya sabar dan mau menapaki tangga usaha satu persatu. Khairul Tanjung sendiri pun berani mengambil resiko setiap apa yang ia jalankan. Karena Khairul Tanjung rendah hati dan tidak pernah pilih-pilih teman. Dia berhasil membangun jaringan yang membuatnya berhasil mendirikan Paragroup. Sekarang kita mengenal Paragroup dengan nama CT Corporate yang punya banyak anak perusahaan. Salah satunya adalah Trans Corporate, Trans TV, dan Trans 7 yang jadi sumber kekayaan utama Khairul. Namun tentu kesuksesan Trans TV dan Trans 7 sekarang tidak diperoleh secara instan. Dulu, Khairul harus meminjam hingga 400 miliar rupiah ke bank untuk membuat Trans TV. Dan saat awal-awal mengudara, setiap bulannya Khairul Tanjung rata-rata rugi 30 miliar. Trans TV pertama kali melakukan siaran uji coba pada Desember 2001. Durasi siarannya selama 12 jam, kemudian bertambah menjadi 24 jam. Trans TV mulai jaya pada 2008. Pada tahun yang sama, Khairul Tanjung mengambil alih TV7 milik Kompas dan mengganti namanya jadi Trans 7, yang menyumbang triliunan rupiah ke kantong Khairul. Jadi, kisah Khairul Tanjung yang menginspirasi banyak orang ini ditulis oleh mantan wartawan Kompas Yahya Gunawan Jaraja dalam buku berjudul Khairul Tanjung Si Anak Singkong. Dari Khairul kita bisa belajar bahwa hal besar beranjak dari hal-hal kecil. Dan untuk menjadi pengusaha sukses, kita harus mulai mengasah jiwa kewirausahaan kita sejak dini. Terima kasih.